إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب يوم عظيم يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على نبينا وهدينا شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعواتهم ومن سار بهديهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد به السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri dan jemaah mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya seluruh yang kita miliki, keberhasilan, pencapaian dan apapun yang mampu kita lakukan, melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengucapkan kata dan kalimat, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang diminta atas seluruh nikmat tersebut hendaknya kita bersyukur kepadanya. Semoga ma'asyiral muslimin kehadiran kita memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah mulia, ibadah Jumat di hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat di tempat yang paling mulia, Masjid Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wajib bagi diri untuk mengingatkan diri dan jamaah dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan. Ada nikmat yang tiada banding tiada tanding, yakni nikmat iman, Islam dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita untuk mampu menjaga, memelihara dan terus meningkatkan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita masih di bulan Rabiul Awal. Tatkala kita ingat di bulan Rabiul Awal, maka tentu kita ingat manusia yang paling mulia dilahirkan di bulan ini, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang bab ini ma'asyiral muslimin, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Asbabun Nuzul fi Lubabin Nukul ketika menjelaskan ayat 58 dari surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah. Yang dimaksudkan dengan fadlillah adalah ad-dinul Islam. Kemudian yang dimaksudkan dengan rahmat Allah, kata Imam As-Suyuti, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di ayat 107 dari surat Al-Anbiya, yakni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam. Sehingga ketika di ayat 58 dari surat Yunus Allah tegaskan, katakan dengan karunia Allah, fadlullah wa rahmatihi, dan rahmat Allah, maka rahmat ini ditafsirkan dengan Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas hal itu diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk bergembira dan berbahagia. Jemaah sekalian rahimakumullah, hal ini kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa
ekspresi penting yang harus kita lakukan sebagai wujud kegembiraan atas hadir dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada waktu yang singkat dan mulia ini setidaknya ada dua hal penting yang mari kita realisasikan sebagai wujud dari gembira kita atas hadir dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, ekspresi dari rasa gembira terwujud di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an saat ada orang Badui datang kepada Nabi. Wahai Nabi, kapan kiamat datang? Rasul kemudian menjawab dengan pertanyaan balik atau bertanya balik. Memang apa yang sudah engkau persiapkan? Tidak ada yang aku persiapkan spesial wahai Nabi. Ibadah, sholatku dan sebagainya tentu kalah dengan para sahabat yang lainnya. Terus apa yang bisa engkau banggakan? Kata Badui, saya punya satu, yakni cinta kepada engkau. Kemudian Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang menarik jemaah sekalian rahimakumullah, perawi hadis ini yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu menegaskan, sungguh demi Allah, sabda Nabi yang paling aku senangi adalah anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena itu aku ingin bisa bersama dengan Rasulullah di surganya, aku ingin bisa bersama dengan Abu Bakar, bisa bersama dengan Umar di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu pastinya saya tidak akan bisa menyamai Nabi, melampaui Abu Bakar dan Umar, tetapi aku berharap bisa bersama dengan beliau semuanya di surga dengan mencurahkan rasa cinta saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah ekspresi pertama yang hendaknya kita curahkan rasa cinta kita yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ekspresi dari rasa cinta begitu banyak, di antaranya banyak menyebut-nyebut asmanya, di antaranya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ekspresi dari rasa gembira, fabidzalika falyafrahu, perintah Al-Qur'an tersebut, maka dengan itu bergembiralah. Yang tidak kalah penting adalah kita harus menjadikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah di ayat 21 dari surat At-Taubah, yakni dari surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian, pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada suri teladan yang terbaik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita benar-benar cinta, kalau kita benar-benar berbahagia, bergembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka realisasikan, wujudkan dalam kesungguhan niat dan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka meneladani beliau. Pastinya nggak mungkin akan bisa, tidak mungkin akan bisa. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ini dihadirkan oleh Allah, di antaranya memang dipakai untuk sebagai prototipe, sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ekspresi dari rasa gembira dan bahagia kita harus kita wujudkan dalam kesungguhan kita. Yang menjadi penting adalah usaha sungguh-sungguh kita untuk meneladani beliau dalam segala bidang kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh bidang kehidupan tentu sangat luas, tetapi setidaknya ada 3 hal penting. Yang pertama, pada masalah akidah, iman dan tauhid. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang tidak kalah penting dan bahkan ini adalah yang paling penting. Mengapa? Orang bisa saja melakukan amal soleh, tetapi amal soleh itu kemudian menjadi bagaikan pasir yang ada di atas batu yang licin, benar ditimpa hujan yang deras, hilang tak berbekas. Ketika apa? Ketika dilakukan tanpa iman. Orang melakukan amal soleh, kebaikan, oh orang ini baik sekali, tetapi ketika tidak ada iman di dalam dirinya, maka hal itu muspro, kata bahasa Jawanya, sia-sia, tak akan berguna. Boleh jadi di dunia Allah berikan dengan rahman Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia dibalas kebaikan itu, tetapi ketika tanpa iman di akhirat tidak akan ada artinya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, hal yang paling utama dalam ittiba kita,
cara kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam bab akidah, tauhid dan iman. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada hadis Nabi yang menyebutkan seorang ketika nanti dihisab oleh Allah, pada saat kemudian amal-amalnya ternyata begitu banyak, dari amalnya itu ada 99 amalnya, ditimbang ternyata semuanya amal-amal buruk, maka ditaruhlah di timbangan keburukannya, sehingga jomplang luar biasa, dan dia hampir-hampir saja putus asa tatkala kemudian tinggal hanya satu amal, tinggal hanya satu kartu saja, satu tulisan saja. Dan ketika kemudian tulisan itu diambil, ditaruh, karena ini ada tulisan kebaikan, ditaruhlah di timbangan kebaikan, dan ternyata tulisan kebaikan ini mengalahkan 99 keburukan yang ada. Apa itu tulisannya? La ilaha illallah. Penegasan kepada kita bahwa iman adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bagi seorang yang ingin ittiba'us sunnah, mengikuti kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan berbagai ibadah makhlah. Salat misalnya, Allah Rasul tegaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji dan umrah misalnya, kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, cara kita berbahagia, bergembira kepada Nabi, di samping rasa cinta kita yang mendalam, ekspresikan kegembiraan kita dengan cara melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyah dalam ibadah, kita tidak bisa kreasi dan inovasi, kita mesti mengikuti apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah kita belajar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah-ibadah kita agar bersesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ikhlas menjadi fondasi dasar. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka kita ittiba'us sunnah atau menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai ekspresi rasa gembira kita atas hadir dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiru dan contohlah akhlak, adab dan akhlakul karimah kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa banyak keindahan, keagungan dan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling agung. Allah sendiri yang langsung memujinya, sehingga pasti dan harus bagi siapapun kita yang merasa menjadi umatnya Nabi, ingin diakui menjadi umatnya Nabi, ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, ingin untuk beruswah dan mencontoh meneladani beliau, maka jangan abaikan dan jangan tinggalkan adab dan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa banyak di semua bidang. Kita ambil contoh jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu peristiwa ini untuk urusan keluarga misalnya. Rasul menerima tamu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Aisyah usianya masih belia, sehingga beliau waktu itu masih belajarlah untuk masak. Dan beliau persiapkan, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini mempersiapkan jamuan untuk tamu Nabi. Tetapi kemudian belum selesai Aisyah mempersiapkan ini, ada dari istri beliau mengirimkan makanan lewat jariyahnya, lewat pembantunya, untuk dikirimkan kepada Nabi. Dia diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuguhkan kepada tamunya. Jemaah sekalian rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha ketika tahu ada jamuan dari selain istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, maka kemudian tentu kecemburuan dan rasa jengkel dalam tanda kutip ada di dalam diri beliau, sehingga beliau ke depan, diambillah kemudian jamuan tersebut, kemudian dibanting. Jemaah sekalian rahimakumullah, wallahu alam bisawab, bagaimana kalau kita sang suaminya pada posisi seperti itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para tamunya, ibumu sedang cemburu. Dan kemudian Rasul memunguti pecahan piring dan makanan-makanan yang ada.
Aisyah radhiyallahu anha tentu kemudian merasa bersalah. Rasul tidak marah kepada Aisyah, tetapi Aisyah merasa bersalah dan akhirnya kemudian membantu memunguti, dan kemudian apa yang harus saya lakukan wahai Nabi? Saya rasa salah. Saya melakukan hal yang ceroboh dan sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, piring diganti dengan piring, makanan diganti dengan makanan. Selesai. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, itu akhlak yang luar biasa luhur di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya harus menjadi teladan dalam keluarga kita. Di tengah-tengah masyarakat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, luar biasa banyak. Saya ambilkan satu di mana menunjukkan dan menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau atau yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kata para sahabat, siapa orang yang enggan dan tidak mau itu? Man ata'ani faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang maksiat kepadaku atau durhaka kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ada seorang badui datang kepada Nabi, minta sesuatu. Oleh Nabi kemudian diberikan. Setelah diberikan, ini si badui, mohon maaf, badui itu kan orang kurang berpendidikan biasanya dan kurang sopan santun. Maka ketika sudah diberi oleh sesuatu oleh Nabi, kalau dalam bahasa kita mungkin kasihlah uang 100.000 atau berapalah. Minta sesuatu, oleh Nabi dikasih. Habis dikasih, si badui ini kemudian mengata-ngatai bahwa baginya ini kurang, untuk kebutuhannya kurang, sehingga dia mengatakan, Muhammad, kurang ini. Apa ini, engkau kok seperti ini, kurang, begitu. Artinya si badui mengatakan bahwa Rasulullah orang yang tidak baik. Maka para sahabat hampir semuanya gemes mau memukulnya, dan kemudian dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah bubar. Setelah bubar kemudian ini si badui digandeng ke dalam oleh Nabi, dan kemudian ditambah lagi permintaannya, ditambah lagi. Setelah ditambah bagaimana? Kata badui, nah ini baru engkau orang baik. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, apa sikap Nabi? Katakan, besok kau datang lagi dan para sahabatku ada, katakan kepada para sahabat bahwa engkau mengatakan aku adalah orang yang baik, persis seperti yang kau katakan ini. Baik, akhirnya besok datang. Jemaah sekalian rahimakumullah, para muhaddisin menjelaskan peristiwa ini bahwa Kanjeng Nabi itu amat sangat cinta kepada seluruh umatnya dan ingin sekali umatnya masuk surga, sehingga beliau tidak ingin ada satu orang pun yang dinilai tidak baik oleh para sahabatnya, dan beliau tidak ingin sahabatnya bersuudzon kepada orang ini. Karena itu kemudian besok diminta datang lagi dan kemudian mengungkapkan hal yang sama, sehingga si badui ini mengungkapkan di hadapan manusia, di hadapan para sahabat, bahwa Rasul adalah manusia yang baik sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, tentu luar biasa banyak dalam segala aspek akhlakul karimah dan adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus juga menjadi perhatian dan terus kita pelajari dalam rangka kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, inilah ekspresi rasa cinta dan gembira kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Bersungguh-sungguh kita meneladani beliau pada urusan akidah, akhlak, dan kemudian juga ibadah. Dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita berharap, dengan kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan beliau teladan. Kita berharap kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu ilaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fir lana innaka antal ghafurur rahim usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بالسيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا فتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف لنا اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة من أهل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ma yazidkum ala dzikrillah akbar wa aqimis shalah